Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati Putri, NIM 20040, Ilmu Pemulihan Ternak kelas A, kelompok 5, dengan asbing Muhammad Salas Taufiki. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ternak dengan mutu yang baik yang nantinya akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga dibutuhkan suatu perhitungan yang terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas. Di mana heritabilitas adalah genetik. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara untuk mendapatkan suatu ternak yang memiliki kualitas yang baik sehingga nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Yang mana ilmu pemulihan ternak memiliki 3 cara perhitungan untuk mengetahui kualitas atau mutu dari ternak tersebut. Pertama, yaitu dengan cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas. Di mana pengertian dari heritabilitas yaitu suatu pewarisan sifat yang dapat menggambarkan semua atau total fenotipik yang dihasilkan atau yang disebabkan oleh keragaman genetik. Yang kedua yaitu korelasi genetik, di mana korelasi genetik merupakan suatu derajat kesamaan antara dua variabel. Yang terakhir yaitu reputabilitas, di mana reputabilitas berfungsi untuk mengetahui sifat yang diturunkan dalam suatu populasi yang dapat berpengaruh atau yang dapat disebabkan oleh keragaman yang bersifat permanen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan dari heritabilitas yang datanya kita ambil dari indeks bobot telur 1 atau IBT. Pertama yaitu dengan cara menghitung faktor koreksi. Rumusnya yaitu X titik-titik kuadrat per N titik, di mana X yaitu jumlah keseluruhan data dari IBT 1, kemudian dibagi jumlah data dari data IBT 1, kemudian dikuadratkan. Setelah dihitung, hasilnya sekian dibagi 20. Hasil ini dikuadratkan, kemudian mendapatkan hasil segini, dibagi 20, hasilnya 157,8,7. Nah, yang kedua yaitu menghitung JKS, yaitu rumusnya sigma I dalam kurung sigma XI kuadrat per NI dikurangi FK atau faktor koreksinya. Nanti untuk JKS pertamanya itu dihitung dengan data per pejantannya, terus dikuadratkan dibagi 5, terus dihitung, dikuadratkan, hasilnya sekian. Begitu terus JKS 2, JKS 4 dihitung per pejantannya, kemudian dibagi jumlah betinanya, nanti dikuadratkan. Selanjutnya nanti di akhirnya JKS-nya tiap JKS tiap hasil ini dijumlah, kemudian hasilnya yaitu 8,45. Selanjutnya yaitu dengan cara menghitung JKW-nya, di mana rumus JKW yaitu sigma I sigma K dalam kurung XI kuadrat, kuadratnya di dalam, kemudian dikurangi sigma I dalam kurung sigma XI titik kuadrat per NI. Kemudian kalau kuadratnya di dalam berarti dikuadratkan dulu, kemudian dijumlah, sehingga data-data yang tadi dari IBT atau indeks bobot telur pertama dikuadratkan, kemudian hasilnya nanti dijumlah, dapatkan hasil 190,70. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara perhitungan DBS atau derajat bebas antar pejantan. Rumusnya yaitu S-1, di mana S merupakan jumlah pejantan dikurangi 1, yaitu hasilnya 3. Kemudian yaitu dengan cara menghitung DBW, di mana DBW merupakan derajat bebas antar pejantan antar anak dalam pejantan. Rumus DBW yaitu N titik dikurangi S, di mana N titik merupakan jumlah data dikurangi jumlah pejantan, sehingga 20 dikurangi 4 yaitu 16. Selanjutnya yaitu ada KTS atau kuadrat tengah antar pejantan, di mana rumusnya yaitu KTS sama dengan JKS per DBS sama dengan 8,45 per 3. 8,45 itu dapat dari JKS yang sudah dihitung sebelumnya, kemudian dibagi sama DBS yang sudah dihitung juga, nanti dibagi hasilnya 2,82. kemudian dilanjut dengan KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, di mana rumusnya yaitu JKW per DBW sama dengan 90,7 dibagi 16 sama dengan 11,92. Selanjutnya yaitu ada ragam W atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, yang rumusnya yaitu sama kayak KTW, ragam W, hasil dari KTW yaitu juga termasuk dari hasil dari ragam W. Selanjutnya yaitu ragam S atau kuadrat tengah harapan antar pejantan, di mana rumus dari ragam S yaitu KTS dikurangi KTW per K, di mana K yaitu jumlah betina antar pejantan. Kemudian KTS dimasukin 2,82 dikurangi 11,92 per 5, hasilnya 0,43. Kemudian heritabilitasnya, rumus dari heritabilitas yaitu 4 ragam S per ragam S plus ragam W sama dengan 4 dikali 0,43 dari ragam S tadi, kemudian dibagi 0,43 plus 11,92 yaitu hasilnya 0,14. Nah, berikut adalah daftar sidik ragam. Itu korelasi genetik, di mana pertama korelasi genetik yaitu mencari faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu X titik-titik dalam kurung dikali Y titik-titik dalam kurung per N titik, di mana X yaitu tadi heritabilitas dari
indeks bobot telur pertama, dan yaitu dari bobot telur pertama. Kemudian hasilnya dikalikan dibagi jumlah data. Nah, didapatkan hasil yaitu sekian 75637,94. Kemudian mencari JHKS, di mana rumus dari JHKS yaitu sigma I dalam kurung sigma x titik kuadrat per MI min FK. Kemudian JHKS-nya dari hasil indeks bobot telur pertama dikali sama dikali dengan bobot telur pertama ditambah gitu terus selanjutnya. Terus hasilnya nanti dibagi sama jumlah betinanya. Nah, hasilnya 75639,51. Kemudian hasil ini dikurangi sama FK. Hasil FK-nya yaitu ini dikurangi hasilnya 1,571. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, di mana rumusnya yaitu JHKS dibagi DBS sama dengan hasil JKS dibagi sama DBS, hasilnya yaitu 0,52. Kemudian ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya yaitu JHKW per DBW sama dengan 9,95 dibagi 16, yaitu 0,62. Selanjutnya yaitu ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan, di mana rumusnya yaitu HKRHW sama dengan KOV sama dengan HKRW. Jadi HKRHW itu hasilnya sama dengan HKRW, yaitu 0,62. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKR. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRS, di mana rumus dari HKRS yaitu HKRS dikurangi HKRW per K atau per betina sama dengan 0,52 dikurangi 0,62 per 5 sama dengan 0,40. Yang terakhir yaitu korelasi genetik atau biasanya disimbolkan dengan RG, di mana rumusnya yaitu RG sama dengan 4 kali cos S per akar 4 ragam S X dikali 4 ragam S Y, di mana yang dimaksud dari ragam XX yaitu ragam S yang diambil dari IBT atau indeks bobot telur pertama, kemudian dikaliin sama ragam S yang dari bobot telur pertama. Kemudian 4 dikali cos S 0,40 per akar 4 dikali 0,43 kali 4 dalam kurung 8,78. Nah, hasilnya yaitu 0,3. Nah, ini adalah sidik ragamnya. Yaitu repeatabilitas, di mana repeatabilitas yaitu pertama mencari faktor koreksi atau FK, rumusnya yaitu dalam kurung dia titik-titik kuadrat per N sama dengan jumlah data ditambah kemudian dibagi 36 dikuadratkan. Kemudian hasilnya yaitu 1957,4 dikuadratkan dibagi 36. Kemudian hasilnya yaitu 105.289,4. Kemudian JKB atau jumlah kuadrat antar individu, di mana rumusnya yaitu sigma I YI kuadrat titik per MI min FK, di mana 317.894,2 per 3 dikurangi FK, hasilnya yaitu 405,3, yaitu JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu, di mana rumus dari JKW yaitu sigma IJ kali YIJ kuadrat min sigma I YI titik kuadrat per MI, di mana ini YIJ itu data dari yang diambil tadi dari rekapitulasinya, kemudian dikuadratkan dulu lalu dijumlah, kemudian hasilnya nanti dikurangin JKS tanpa FK sehingga didapatkan hasil min 351,49. Selanjutnya yaitu ada DBB atau derajat bebas antar individu, di mana rumusnya yaitu N-1, di mana N yaitu jumlahnya 12 dikurangi 1 yaitu 11. Selanjutnya yaitu ada DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu, di mana rumusnya yaitu N dalam kurung M-1, N yaitu jumlah datanya semua 36 dalam kurung 3 dikurangi 1, hasilnya yaitu 420. Itu perhitungan kuadrat tengah antar individu atau KTB, yang rumusnya yaitu KTB sama dengan DKB per DBB sama dengan 405,3 per 11 yaitu 36,9. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW, di mana KTW yaitu JKW per DBW sama dengan min 351,49 dari hasil perhitungan KTW tadi per 420, yaitu didapatkan hasil min 0,84. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W hasilnya sama dengan KTW, jadi hasilnya yaitu min 0,84. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau yang disingkat dengan KTHS, di mana rumusnya yaitu sama dengan ragam B sama dengan KTB dikurangi KTW, kemudian dimasukin datanya, hasilnya yaitu 37,74. Selanjutnya itu KTHB rumusnya itu ragam W sama dengan K1 dikali ragam B min 0,84 atau ragam W ditambah K1 2,25 dikali 37,74 sama dengan min 84,94. Kemudian terakhir yaitu repeatabilitas yang biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil. Rumusnya yaitu ragam B per ragam B plus ragam W.
37,74 per 37,74 ditambah min 0,84 sehingga hasil yang didapat yaitu 1,02. Itu pertama heritabilitas yang hasilnya yaitu 0,14, di mana angka tersebut tergolong rendah karena standar dari heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Kemudian yaitu korelasi genetik yang didapatkan hasil 0,3 itu di mana angka tersebut juga termasuk rendah. Terakhir yaitu ada repeatabilitas yang hasilnya yaitu 1,02 sehingga dapat digolongkan repeatabilitas yang dihasilkan yaitu tinggi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.